Orang-orang menghentikan mobil mereka di jalan raya, keluar dari mobil, dan menengadahkan kepala sambil bertanya-tanya. Di banyak kota, semua orang turun ke jalan, balkon, dan atap rumah dipenuhi orang yang menatap bulan dengan terkejut. Warnanya merah. Beberapa orang berteriak bahwa itu kiamat. Beberapa mencari tempat naungan. Bulan yang biasanya berwarna putih kini memang terlihat seperti dicelupkan ke cat merah. Tidak perlu takut jika kamu melihat hal seperti itu. Sebaliknya, nikmati saja pemandangan itu, karena kamu menyaksikan fenomena astronomi langka. Ini adalah gerhana bulan total. Ini matahari. Matahari ada di tengah tata surya, Merkurius, Venus, dan ini bumi, lalu bulan. Bumi butuh 365 hari untuk mengorbit bintangnya. Pada saat yang sama, bulan mengelilingi bumi dan mengorbit planet kita dalam 27 hari. Bumi menciptakan zona bayangan, dan terkadang bulan melewatinya. Bayangan itu berbentuk corong dan secara bertahap menyempit. Jarak ke bulan adalah 384.000 km. Itu seperti 9 panjang garis khatulistiwa. Pada jarak ini, lebar bayangan sekitar 2,6 kali lebar bulan. Saat bulan ada di zona ini, cahaya matahari langsung tidak mengenainya. Artinya, itu seharusnya menghilang, tapi cahayanya malah menjadi merah. Hal tersebut terjadi karena cahaya matahari melewati atmosfer bumi. Cahaya itu menyebar, dan sebagian besar cahaya biru hilang, tapi cahaya merah dan jingga tetap memantul dan mengenai permukaan bulan. Ini dia, kamu melihat fenomena yang disebut bulan darah. Omong-omong, pantulan cahaya ini terjadi pada matahari terbenam dan saat fajar, atmosfer menyebarkan cahaya biru dan kamu melihat langit berwarna merah dan jingga. Jika kamu berdiri di permukaan bulan saat gerhana bulan total, bumi akan terlihat tepat antara kamu dan matahari. Jadi, kamu akan bisa mengamati gerhana matahari. Permukaan bumi akan menjadi gelap seutuhnya bagimu. Kamu hanya akan melihat korona matahari menerangi tepian planet. Bumi dari permukaan bulan hampir seukuran dengan bulan dari permukaan bumi. Gerhana bulan merah seperti itu langka karena beberapa faktor harus terjadi bersamaan. Salah satunya adalah harus terjadi bulan purnama. Biasanya, kamu bisa melihat 2 gerhana bulan total setahun. Pada tahun 2038, kamu akan bisa melihat 4 gerhana itu. Dan gerhana itu sendiri bisa berlangsung selama 108 menit. Tapi ini langka, dan bulan darah panjang seperti itu terakhir terlihat pada tahun 2000. Bertahun-tahun yang lalu, orang-orang tidak tahu banyak fakta tentang satelit kita dan pemandangan bulan merah membuat mereka takut. Itu adalah pertanda buruk dan tanda akan terjadi masalah. Orang-orang yang tahu jadwal gerhana bisa memanfaatkannya. Misalnya, Christopher Columbus memiliki almanak astronomi dan tahu kapan gerhana bulan berikutnya akan terjadi. Dia menakuti penduduk kepulauan Karibia saat dia memprediksi bulan merah. Dahulu kala, bulan adalah bola lava merah. Ini terjadi dahulu sekali, 4,5 miliar tahun lalu. Ini adalah tata surya kita. Ini penuh debu dan asteroid. Semuanya terus bertabrakan, seperti biliar luar angkasa. Ini bumi. Suhu bumi baru mulai dingin dari tabrakan asteroid dan komet terus-menerus. Tapi pada saat itu, Theia muncul di Cakrawala, sebuah planet seukuran Mars. Planet ini memiliki orbit yang kacau dan mendekati bumi dalam gerak spiral. Tabrakan tak bisa dihindari. Dan pada satu titik, salah satu tabrakan terbesar di tata surya terjadi. Theia menabrak bumi dengan miring. Planet ini merobek bagian kerak bumi dan melemparnya ke luar angkasa. Pada akhirnya, bumi menyerap bagian planet yang menabraknya. Puing dari tabrakan mengelilingi bumi untuk waktu lama. Itu semacam cincin seperti milik Saturnus. Puing di orbit bertabrakan dan menumpuk di sekeliling pusat gravitasi biasa. Dan seperti itulah bumi mendapatkan bulan. Ada teori bahwa tabrakan ini membantu melahirkan kehidupan di planet kita. Theia menghantam bumi pada sudut yang sempurna. Jika tabrakannya berhadapan, kedua planet ini kemungkinan besar sudah hancur dalam ledakan dahsyat. Jika tabrakannya bersinggungan, maka tidak akan ada cukup puing di orbit bumi untuk membentuk bulan. Tapi kita mendapat tiket keberuntungan. Bulan menstabilkan rotasi bumi. Tabrakan itu menghancurkan kerak bumi yang padat dan memungkinkan terbentuknya samudra. Ingat, air adalah dasar kehidupan. Saat inti bumi dan Theia menyatu, kita mendapat magnetosfer yang kuat. Ini melindungi semua organisme hidup dari radiasi matahari. Bulan bersama matahari mengendalikan gelombang
gelombang pasang. Gravitasinya sepertinya menarik air ke sana dari permukaan bumi. Matahari melakukan hal sama. Artinya, jika kita membayangkan bumi sebagai bola air, akan ada dua gunung, satu di sisi bulan dan satu di sisi matahari. Dan saat bulan mengelilingi bumi, gunung air ini bergerak bersamanya. Jika kamu berada di lautan terbuka dengan meteran, kamu akan melihat bahwa bulan menarik air pada dirinya sekitar 10-15 cm. Bulan secara gravitasi terkunci dengan bumi. Itu sebabnya satu sisi bulan selalu menghadap bumi, seperti Merkurius dan matahari. Tapi bulan tidak diam saja. Bulan sedikit demi sedikit menjauh dari planet kita, sekitar 4 cm setahun. Tidak cepat, tapi kira-kira dalam 600 juta tahun, bulan akan jauh lebih kecil di langit kita, sehingga kita tak akan bisa melihat gerhana bulan lagi. Kamu melihat kawah ini? Ini adalah Tycho. Kawah ini terlihat saat bulan purnama karena cahaya terang yang bersinar ribuan kilometer dari pusatnya. Ini kawah termuda di bulan. Ilmuwan berkata kawah ini muncul karena ada tabrakan meteorit sekitar 109 juta tahun lalu. Pada saat itu, dinosaurus masih ada di bumi dan mereka mungkin melihat tabrakan itu. Kemungkinan besar itu diiringi dengan ledakan besar dan terlihat seperti penghormatan di langit malam. Manusia suka menjelajahi bulan. Kita sudah mengirim banyak misi ke sana. Total 12 orang telah menginjakkan kaki di permukaan bulan. Gaya gravitasi di sana 6 kali lebih kecil daripada di bumi. Jadi, jika seseorang di planet kita memiliki berat badan sekitar 80 kg, timbangan di permukaan bulan hanya akan menunjukkan 13 kg, seperti berat badan anjing sedang. Itu sebabnya astronot bergerak, melompat, dan terjatuh dengan sangat aneh di sana. Dan kamu akan 6 kali lebih kuat di permukaan bulan. Di bumi, orang rata-rata bisa mengangkat sekitar 60 kg. Tapi di bulan, kamu bisa mengangkat motor besar atau beruang grizzly. Permukaan bulan dilapisi dengan regolith. Ini debu bulan yang menutup permukaan padat. Debu seperti itu bagus dalam menjaga jejak kaki. Ini adalah jejak kaki paling terkenal yang melahirkan banyak teori gila. Ini jejak kaki itu, dan ini sepatu yang meninggalkan jejak itu. Tapi sepatu itu rata. Ini dijelaskan dengan sederhana. Astronaut memakai sepatu tambahan untuk berjalan di permukaan bulan. Mereka memiliki jenis sol yang meninggalkan tanda ini. Selain jejak kaki ini, kita meninggalkan banyak benda menarik di bulan. Beberapa wahana bulan, bola golf, bendera, dan sampah manusia. Ada juga banyak satelit rusak dan komponen roket. Secara keseluruhan, sekitar 187.000 kg benda buatan manusia ada di sana. Itu bobot 3 pesawat penumpang atau 31 gajah dewasa. Nantinya, kita berencana melanjutkan misi ke bulan. Pendarat baru akan menjelajahi permukaan satelit kita lagi untuk mencari sumber daya alam di sana. Ini juga tempat bagus untuk menguji wahana baru. Kita bahkan akan merakit sesuatu seperti stasiun luar angkasa internasional di orbit bulan. The Lunar Orbital Platform Gateway. Itu akan menjadi platform berguna untuk menjelajahi satelit kita dan meluncurkan pesawat luar angkasa ke luar angkasa jauh. Jika kamu mulai dari sini, pesawat luar angkasa tidak akan perlu menghabiskan hampir semua bahan bakar untuk mengalahkan gaya gravitasi bumi. Jadi, stasiun seperti itu akan menghemat bahan bakar dan uang. Ilmuwan berharap kita akan bisa menambang air di permukaan bulan. Telah terbukti ada es di sana, kebanyakan di bagian bawah kawah yang tidak terkena cahaya matahari. Mungkin kita akan mengirim wahana ke sana yang bisa mengebor beberapa meter dari permukaan untuk mencari air. Manusia sudah memiliki teknologi untuk membangun koloni lengkap di sana. Akan butuh 3 hari untuk ke sana. Kita hanya perlu membawa cukup panel surya dan bahan bangunan ke bulan. Tidak ada atmosfer di bulan. Jadi, calon penghuni bulan tidak akan terlindungi dari radiasi matahari. Kita harus membangun rumah di bawah tanah untuk memberi perlindungan. Printer 3D modern akan membantu membuat konstruksinya dengan mudah dan cepat. Namun, makanan dan air hanya bisa dipertahankan dengan suplai terus-menerus dari bumi. Sama halnya dengan oksigen. Satu peluncuran roket menghabiskan jutaan dolar. Jadi, untuk sekarang, kolonisasi bulan masih diragukan. Bulan juga bisa menjadi objek wisata luar angkasa. Bayangkan, sebuah pesawat luar angkasa meluncur dari bumi, 3 hari di jalan dan kamu mengorbit bulan. Modul bulan lepas dan kamu mendarat di permukaannya. Kamu naik wahana, menjelajahi kawahnya, lalu kembali ke pendarat. Mesin menyala, pendarat mengembalikanmu ke orbit. Kamu tersambung lagi ke pesawat, lalu kembali ke bumi. Sepertinya itu rencana yang cukup bagus untuk liburan seminggu.